Kenapa kenapa opini sekarang sangat marak di media sosial? Seolah-olah Bapak Prabowo itu salah. Padahal beliau demi rakyat masyarakat Indonesia menginginkan kestabilan ekonomi, beliau bekerja sama dengan Rusia yaitu Bapak Putin ya. Tentang BBM 150 juta barrel buat rakyat masyarakat Indonesia supaya tidak seperti tetangga-tetangga sebelah sampai carut marut ya, sampai harganya sudah signifikan melonjaknya. Tapi Bapak Prabowo memikirkan rakyat masyarakat Indonesia supaya perekonomian lancar terus. Nah, otomatis kan di situ juga sudah jelas karena tidak ada carut marut tentang bahan bakar minyak, otomatis transportasi berjalan demi perekonomian ya. Oleh sebab itu sekarang lagi muncul tuh film Pesta Babi. Ternyata itu banyak cerita cerita yang banyak dipelintir. Ada yang tidak tahu menaulah, nggak dibayar lagi. Wah, Mama Papua. Terus tahu-tahu gambarnya paling gede, paling depan lagi. Seolah-olah tertindas rakyat Papua. Dan ada tokoh adat juga di situ. Mungkin ya, karena itulah Bapak Prabowo tidak mau menginginkan rakyat masyarakat Indonesia ini dibohongin. Makanya Bapak Prabowo selalu mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara ini, seperti membangun sekolah-sekolah kerakyatan, membangun sekolah-sekolah kebangsaan. Demi apa? Bapak Prabowo Subianto sudah tahu menau ya tentang permasalahan bangsa ini. Sudah tidak menghargai lagi para pahlawan, sudah tidak menghargai lagi para pendiri bangsa ini, sudah tidak menghargai lagi negaranya. Seolah-olah mereka-mereka yang sekarang menggiring opini itu mereka tidak makan dan tumbuh besar di negara ini. Mereka pinginnya hancur leburkan bangsa dan negara ini, memecah belah bangsa dan negara ini. Kita sebagai anak bangsa, terutama saya beramanatkan kepada para pemuda harapan bangsa, kalianlah yang bakal jadi penerus negara dan bangsa ini. Tapi jangan dicontoh seperti yang sekarang udah carut marut ya. Banyak pengusaha kotor yang terganggu dengan kebijakan Bapak Prabowo Subianto ya. Sekarang ekspor impor diperketat di bea cukainya. Dan Bapak Prabowo telah menerima bocoran-bocoran yang ya biasa dibilang penipuan, ya penipuan lah. Itu sudah jelas. Udah nipu kepada negara dan merugikan rakyat dan bangsa ini. Seperti menjual emas ngakunya 10, misalnya 10 ton, ternyata yang dijual 50 ton. Kan itu lebih bahaya. Sangat merugikan rakyat dan bangsa ini. Nah, sekarang Pak Prabowo udah tahu cara permainan-permainan mereka. Dan dari apapun mereka ingin merusak negara, tatanan negara dan bangsa ini. Buat masyarakat Indonesia, berarti Anda sekarang udah berpikir jernih. Terus para petani disejahterakan juga, para nelayan disejahterakan juga, dibangun rumah-rumah nelayan, dibangunnya tatanan kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo Subianto untuk mensejahterakan para petani. Sampai ketahanan pangan kita itu sudah signifikan, malahan surplus. Dan ada kerjasama dengan Malaysia. Terus ada lagi yang mempelintir, katanya masa menjual beras ke Malaysia 10.000. Coba kamu itu jangan selalu memutarbalikkan dan menyalahkan. Bapak Prabowo justru memerintahkan jangan dijual murah, padahal sudah tinggi itu permintaan Malaysia itu ke Indonesia dengan harga 16.000. Malah dikatakan oleh
mereka-mereka yang tolil, pencinta koruptor, pecinta pengusaha kotor, dia itu mengatakan bahwa Bapak Prabowo katanya menjual 10.000 ke Malaysia. Gobloknya di mana itu orang sampai ada statement kayak gitu. Justru Bapak Prabowo mengatakan walaupun sudah ada kerjasama dengan Malaysia dengan harga 16.000, padahal udah tinggi itu, harga yang tertinggi sekali ya. Tapi Bapak Prabowo menekankan jangan dijual murah-murah beras kita. Biarlah tidak laku untuk diekspor. Yang penting rakyat masyarakat Indonesia kaya. Ada lagi yang ya mempelintir lagi masalah kenapa TNI itu ada diturunkan di pertanian. Bukan tidak percaya sama instansi yang lain, justru dengan TNI lah yang dari rakyat, banyak anak petani dari TNI juga. Nah, untuk ketahanan suatu negara perlu dedikasi serta mental baja yang kuat. Dan oleh sebab itu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, permasalahan daripada sejarah yang carut marut di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sejarah kebangsaan ini sudah pula dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu perlu diketahui banyak dari sejarah perjuangan bangsa itu kita buka kembali. Bagaimana negara ini berdiri, bagaimana para leluhur kita itu berada di sini. Jangan sampai kita dibodohi bahwa bangsa yang berada paling tinggi adalah dari Nusantara. Dari dulu negara kita itu negara yang super besar. Dari Sundalen sampai jadi Nusantara atau Nusantara, sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rakyatnya yang tangguh dalam segala macam, tangguh untuk bekerja, tangguh untuk beradab, tangguh untuk bertuhan. Dan kalau Anda sebagai orang Islam, janganlah jadi Arab. Kalau orang kamu itu beragama Kristen, janganlah jadi orang Israel. Kalau kamu jadi atau Yahudi ya, kalau kamu orang Buddha, janganlah jadi India. Pertahankan kebudayaan kita, pertahankan peradaban kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini bukan hasil pemberian, tapi hasil berdarah-darah para pejuang yang tidak ada tekan kontraknya. Mereka rela mengorbankan harta, tahta, nyawa, serta keluarga tanpa pamrih. Kita hanya menikmati dengan enak di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Anda jangan banyak mempelintir, hai para perusak, para pengkhianat bangsa. Jangan merusak negara ini. Negara ini sekarang ada pemimpin yang memperhatikan daripada Negara Kesatuan Republik untuk dibersihkan dalam segala hal, untuk dipajukan lagi, untuk dijayakan lagi sebagai negara Nusantara.